Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak William Fridus Sendiwa SPD selaku fasilitator dalam program Guru Penggerak. Yang saya hormati juga Bapak Siprianus Nai selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik kepada rekan saya Ibu Beatrice Gamu SPD, guru kelas 4 pada UPTD Sekolah Dasar Negeri Bena. Baik Bapak Ibu guru hebat, berikut ini mari kita saksikan sama-sama praktik coaching supervisi akademik yang akan saya praktikkan di UPTD Sekolah Dasar Negeri Bena. Baik, selamat pagi Bu Tris. Saya meminta waktu sebentar untuk satu kegiatan yang sangat penting. Bisa Kak Ibu? Oke. Baik Ibu, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Ibu Tris di kelas 4, di mana kita tahu sendiri bahwa supervisi akademik bertujuan untuk membantu mengembangkan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas melalui masukan-masukan positif dan juga bimbingan-bimbingan tertentu. Baik Ibu, pada kesempatan ini kita akan memasuki satu tahapan dalam proses supervisi akademik kita, yakni praobservasi. Dalam rangkaian praobservasi ini, sebelum kita melakukan supervisi akademik, alangkah baik saya bertanya sedikit berkaitan dengan kesiapan Ibu dalam melakukan supervisi akademik nanti. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran dalam observasi kita yang akan kita lakukan itu apa Ibu? Baik, sebelum saya menjawab tujuan pembelajaran, saya mau menjelaskan sedikit tentang kesiapan saya ketika kegiatan observasi. Saya merencanakan akan diobservasi pada kegiatan pembelajaran seni rupa, di mana pada kegiatan pembelajaran seni rupa itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sampah plastik yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, siswa dapat memilih dan juga memilah dari sampah-sampah plastik yang ada di sekitarnya, yang dari mana sampah tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan menjadi sebuah karya seni. Yang ketiga, setelah siswa memilih dan memilah, siswa dapat membuat sebuah karya seni dari sampah plastik itu yang memiliki nilai estetik dan juga memiliki nilai ekonomi. Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk tujuan pembelajarannya saya dapat mengutip bahwa ini kita masuk kepada pengolahan sampah plastik yang mana dapat dibuat karya seni tertentu. Oke, terima kasih Ibu. Kira-kira area pengembangan yang bisa dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu, kira-kira area pengembangan yang dicapai itu apa Ibu? Baik, untuk area pengembangan sendiri, di sini saya mengharapkan supaya siswa itu mengetahui bahwa di sekitar kita itu ternyata ada sampah. Ada sampah yang namanya sampah plastik. Mungkin siswa selama ini hanya mengetahui ada sampah. Tapi dia belum bisa mengetahui atau membedakan yang ini sampah plastik, yang ini kertas, yang ini sampah rumah tangga. Melalui pembelajaran ini yang ingin saya harapkan siswa dapat membedakan jenis-jenis sampah tersebut. Lalu dari jenis sampah itu siswa dapat mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang dapat digunakan kembali dan juga tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Oke. Luar biasa Ibu berkaitan dengan apa yang area yang hendak dicapai. Saya sudah bisa mengutip bahwa tujuan pertama bahwa tidak ingin merusak lingkungan dengan adanya sampah-sampah. Jadi siswa itu dibelajarkan khusus untuk bisa mengolah sampah plastik pada dasarnya.
Baik Ibu, kira-kira ada strategi yang dipersiapkan dalam kegiatan observasi kita? Kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu sendiri? Baik, untuk strategi pembelajaran nanti sudah tentu pasti strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran ini kita berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Jadi siswa akan mengamati, melihat sekelilingnya melalui lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran yang berintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Jadi kebetulan tentang sampah ini ada di mata pelajaran IPAS dan juga berhubungan langsung dengan proyek P5 yang akan saya lakukan nanti. Mungkin itu strategi yang saya gunakan. Oke, terima kasih Ibu Tris. Artinya saya melihat bahwa adanya integrasi atau berkesinambungan antara muatan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Jadi ada strategi khusus yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Tris untuk kegiatan supervisi akademik kali ini. Luar biasa sekali Ibu. Baik, kita mungkin akan menyepakati kira-kira waktu kapan untuk kita lakukan supervisi akademik berkaitan dengan muatan pelajaran seni rupa yang mau disupervisi Ibu. Oke, mengenai kesepakatan waktu, kebetulan untuk pelajaran seni rupa ini, khususnya pada materi yang akan saya ajarkan ini akan berlangsung 2 hari lagi, yaitu pada hari Jumat jam pertama sampai jam keempat. Jadi dari jam 7:30 sampai waktu istirahat. Oke, terima kasih. Berarti waktu ini kita sepakati nanti saya akan sama-sama masuk ke kelas 4 untuk melakukan observasi. Baik, terima kasih Ibu untuk waktu, luangkan waktunya sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan pra-observasi. Kira-kira seperti itu Ibu, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Nanti kita bertemu pada saat supervisi akademik nanti. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Sudah berdoa? Belum. Kita masih lanjut. Kita doa dulu. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara, Ibu mau mengabsen. Caranya ketika Ibu sebut nama, kalian menyebutkan satu kata yang berhubungan me. Kita mengulang kembali ya, pelajaran bahasa Indonesia. Me. Jadi ingat sudah me. Ibu Aksa. Hari ini tanggal berapa? 18 Oktober. Dionisia Geze. Hah? Memasak? Ya. Filipus dan Nabi. Melukis. Maria Jessica Meo. Mencari. Kalau mencari kali itu sudah jadi kalimat. Oh, mencari. Cristiano. Makan. Memakan. Agustino Alvaro. Menyanyi.
Tolen sakit. Putri Anastasia. Menyuci. Agvenius Leta. Memasak tadi sudah. Tangan. Menggoreng. Adrian. Mengisap. Afrigo. Menggambar. Angela. Menyapu. Damiani. Membuat. Brian. Membantu. Jan Marius. Apa? Meniup. Mariana Teresa. Menangis. Martinus Josafat. Melap. Oke, berarti hari ini satu orang teman kita tidak hadir karena sakit. Bisul. Kurangi makan dulu, tidak asik. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan satu lagu wajib. Lagu wajib apa? Garuda Pancasila. Oke. Satu orang, kita berdiri. Berdiri, satu orang kita menyanyi Garuda Pancasila. Satu orang. Nah, maju. Nyanyi yang semangat, supaya kita belajarnya juga semangat. Garuda Pancasila. Tidak usah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku dapat menunggu. Patriot proklamasi. Sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur satu-satu. Pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hari ini silakan duduk semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni rupa. Akan silakan duduk. Seni rupa. Seni rupa minggu lalu kita sudah belajar untuk apa? Membuat apa kita minggu lalu? Minggu lalu, seni rupa kita buat apa? Menggambar. Bukan dari depan botol. Hari ini kita akan belajar membuat lagi karya seni dari barang bekas. Barang bekasnya itu dari mana? Dari sampah yang ada di sekitar kita. Sebelumnya kita harus tahu, sebelumnya kita harus tahu sampah itu apa. Sampah itu ada berapa macam? Jenis-jenis sampah itu apa saja? Itu yang harus kita tahu sebelum kita tahu atau sebelum kita membuat karya seni dari sampah. Untuk itu, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita itu apa saja? Plastik.
2. Kertas kelompok 3. Makanan yang sudah basi. Oh, bisa ditulis. Sisa. Selain botol, plastik, kertas, sisa makanan, ada lagi contoh sampah yang lain? Daun. Sisa kayu makhluk hidup. Hah? Sampah sisa dari makhluk Sampah sisa dari makhluk hidup. Contohnya apa? hewan. Iya, contohnya apa dari hewan? Sisa dari hewan itu apa? Apakah hewan yang mati? Atau apa? Tulang hewan. Apa lagi? Kotoran hewan itu sampah atau bukan? Sampah. Selain itu apa lagi? Kayu yang sudah busuk. Kalau orang sudah tebang, terus ada sisa-sisanya itu, kalau berserakan di jalan itu jadi sampah atau tidak? Jadi sampah. Contohnya kan di depan itu ada mebel kayu. Nah, serbuk kayunya itu kalau mereka tidak simpan baik-baik, berserakan di jalan itu jadi sampah atau bukan? Jadi sampah, mengganggu orang di sekitar. Apalagi kalau ada angin tiup sampai di tetangga, sudah mengganggu kenyamanan tetangga. Ada juga sampah sisa limbah. Kita tidak ada pabrik, tapi limbah di sini limbah air kita cuci baju, air kita cuci piring, itu sampah juga, itu hasil limbah. Ada sabun cuci. Nah, sabun cuci itu juga termasuk dalam sampah. Kalau kita tidak simpan dia baik-baik, setelah kita pakai, setelah kita cuci pakaian, kita tidak buang dengan baik, lama-lama dia bisa menjadi sampah, mengganggu kenyamanan. Ada anak kecil, dia pikir air sirup, kloridina, dia ambil minum. Apa akibatnya? Sakit, akhirnya dia racunan. Jadi di sekitar kita itu ada banyak sekali jenis sampah, tetapi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok apa? Siapa yang tahu? Yang kemarin kamu gambar tempat sampah itu, kamu ada gambar 2 tentang sampah. Yang satu tempat sampah apa? Ada tempat sampah organik. Lalu ada tempat sampah organik. Dan juga ada yang ketiga, ada jenis sampah yang namanya B. Ada yang masih ingat? B2 atau B3? B2, berbahaya dan
beracun. Sampah organik. Contohnya apa? Ada yang lain? Organik. Daun. Apalagi? Tadi Brian sempat sebut. Yang sisa dari makhluk hidup itu namanya sampah organik. Yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu namanya sampah organik. Kalau plastik, kertas itu sampah apa? Anorganik. Jadi nanti Ibu mau menayangkan pengertian dan jenis-jenis sampah. Supaya kita paham sampah itu apa, jenis-jenisnya itu apa. Jadi semuanya karena volume yang kecil jadi tenang. Kalau kita buang sampah sembarangan, yang akan terjadi aroma tidak sedap, bau. Perhatikan dulu di sini. Dari sisa-sisa makhluk hidup. Perhatikan. Anorganik itu tidak bisa diurai. Jika lama-lama tidak mati. Cukup dulu sampai di situ. Jadi antara sampah organik dan sampah anorganik, mana yang bisa didaur ulang? Apakah sampah organik atau sampah anorganik? Sampah organik. Sampah anorganik itu tadi contohnya apa? Botol, plastik, kain, kertas, kaleng, kaset, sikat gigi, itu barang-barang yang tidak bisa diurai, tidak bisa membusuk.
tidak bisa dihancurkan oleh jamur atau bakteri. Biar kita simpan berlama-lama berpuluh-puluh tahun, dia tidak akan hancur. Kamu kubur dia dalam tanah, terus kamu nanti sudah dewasa umur 20 tahun, kamu gali lagi tanah, dia masih tetap seperti itu. Dia tidak bisa hancur. Beda dengan daun, kulit buah, apalagi daging, kotoran hewan, itu bisa dihancurkan, bisa diurai oleh bakteri dan jamur. Daging, kita hari ini mau beli daging, mama lupa masak, simpan saja begitu, tidak taruh di kulkas. Ternyata minggu depan baru mama ingat, oh ternyata ada daging. Waktu mama lihat ternyata dagingnya sudah ada jamur, sudah ada putih-putih. Nah, itu yang membuat daging menjadi busuk. Karena kamu cium, ada bau busuk. Kembali. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Daur ulang, ada yang bisa jelaskan, bantu ibu jelaskan daur ulang itu apa? Apa itu daur ulang? Ada yang bisa bantu ibu? Jadi mungkin pernah dengar kata daur ulang? Siapa yang pernah dengar kata daur ulang? Belum pernah dengar? Daur ulang artinya kita mengolah kembali, membuat sesuatu yang baru. Dari yang lama kita buat menjadi yang baru, sesuatu yang baru. Dia sudah berubah wujud. Jadi semulanya dia botol, tetapi ketika didaur ulang dia bukan lagi bentuknya botol, sudah bentuk misalnya tempat sampah, tempat pensil, seperti ini dari pot bunga. Ini sudah salah satu contoh daur ulang, hanya kurang diberi sentuhan supaya dia jadi cantik, jadi bagus. Tapi ini kita sudah memanfaatkan barang bekas. Kembali ke materi kita sendiri. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama itu supaya kalian semua, anak-anak kelas 4 ini, mengenal hasil karya dari sampah atau barang bekas. Lalu yang kedua, mengolah sampah atau barang bekas menjadi karya seni. Mengenal, oh ternyata karya seni ini dibuat dari botol. Oh ternyata lukisan ini, gambar bunga ini ternyata dibuat dari tutupan botol. Ada orang yang membuat taplak meja dari sedotan minuman. Nah, nanti ibu tunjukkan di sini. Nah, lihat sudah bisa, lihat dulu. Itu yang di atas mereka buat dari apa? Dari kelas ale-ale bisa jadi bunga yang cantik. Ale-ale kan ada berbagai rasa. Anggur warnanya apa? Ungu. Strawberry. Jadilah bunga yang warna kuning, putih, ungu. Cantik tidak? Cantik. Lalu ini bisa jadi apa? Nah, yang kedua itu gantungan. Kira-kira itu mereka buat dari apa? Yang itu yang ada gantungan tali putih itu. Kira-kira mereka buat dari apa? Apa itu? Sehingga dia bisa bentuk kotak, bisa jadi vas bunga. Dari apa? Kalau yang ini, kotak sampah injak dari kardus bekas. Nah, proyek P5 kita mau buat apa? Tempat sampah. Seperti ini. Ah, ini.
Jadi barang-barang yang bernilai ekonomis yang bisa kita jual lagi, juga yang bernilai estetik. Yang kalau orang estetik itu yang kalau orang lihat ini cantik, indah, itu bernilai estetik. Itu juga bisa kita jual kalau bagus. Apakah kalian mau membuat seperti itu? Mau. Apakah alat dan bahannya sudah disiapkan? Ya, kita lihat lagi ini dari botol, dia buat dari apa? Keranjang. Keranjang. Ada tutupannya. Apalagi selain yang itu, kalian pernah lihat orang buat sesuatu dari barang-barang bekas tidak? Apa? Gantungan bunga dari botol bekas. Oh, itu di luar. Jadi pot bunga. Apalagi? Bunga dari plastik. Bunga dari plastik. Apalagi? Jessica. Pernah lihat orang buat kerajinan apa dari botol? Jangan dari botol, dari plastik. Misalnya ada kayu-kayu sisa di bengkel, atau ada kain-kain sisa. Kain ini, kain yang sisa jahit baju itu termasuk dalam sampah, barang bekas. Macam-macam kain itu orang bisa buat jadi sesuatu yang baru. Bisa buat jadi selimut. Buat apa Ryan? Apa? Di taman kita ada pakai barang bekas. Ban mobil dibuat dari apa itu? Jadi di sekolah kita ini ternyata sudah banyak memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah yang orang buang, kita ambil, kita buat menjadi sesuatu yang baru. Sekarang aku mau kalian tulis di kertas kalian. Saya ingin membuat titik-titik dari titik-titik. Nah, aku tulis. Saya ingin membuat apa? Dari bahan yang digunakan nanti apa? Misalnya, saya ingin membuat tempat pensil dari kaleng spray. Itu contoh, jangan ibu. Sekarang kamu tulis di buku masing-masing. Saya ingin membuat titik-titik menjadi titik-titik. Di buku boleh deh. Tidak perlu berapa. Cukup tulis saja, Ben. Darinya itu harus dari barang bekas, harus dari sampah. Seperti kita kelas 3, ada yang masih ingat? Ada. Ada bengkel di belakang. Itu juga dari sampah, dong? Ya. Titik-titiknya itu kamu isi. Membuat apa?
buat apa? Di sini. Dari titik-titiknya itu kamu isi. C ada banyak barang-barang yang bisa kita buat dari barang bekas. Jangan jadi ibu buat yang lain. Saya ingin membuat tas, saya ingin membuat taplak meja, saya ingin membuat keranjang dari titik. Sudah? Sudah? Jadi dari nanti hasil yang kamu tulis itu adalah sesuatu yang harus kalian buat dan buat di hasilnya itu nanti akan kalian kumpulkan di akhir semester. Jadi kita ada waktu sekarang bulan Oktober, November, Desember, kalian bawa. Ibu, ini saya sudah buat dari saya buat ini dari ini. Sudah? Boleh kumpul? Jadi belum, Isbin? Belum. Mana? Isbin? Nada? Jessica? Rambut rapi. Mate? Kenapa sama semua? Hah? Kamu ada nomor mati? Hah? Ini dari Bantuan kumpulin semuanya sama. Kamu tidak ada ide lain? Hah? Ya, barang bekasnya apa? Ayo tulis barang bekas. Barang bekasnya apa? Buat tempat apa? Dari apa? Buat tempat apa? Dari kalimatnya itu maksudnya. Baru berapa orang yang beda, yang lain sama semua. Saya ingin membuat tempat pensil dari barang bekas. Barang bekas yang digunakan apa? Saya ingin membuat celengan dari botol bekas. Saya ingin membuat bunga dari gelas ale-ale. Bukan membuat gelas ale-ale. Saya ingin membuat bunga dari botol bekas. Saya ingin membuat celengan 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 dari botol bekas. Apa yang membuat celengan? Sampah yang ada di sekitar kalian hanya botol bekas? Hah? Ada kardus, ada kertas. Saya ingin membuat botol tempat pensil dari botol bekas. Saya ingin membuat ale-ale dari bunga, sulap. Dia mau sulap, ale-ale dari bunga. Saya ingin membuat tempat pensil dari botol bekas. Kebanyakan dari botol bekas.
Berarti sampah yang paling banyak yang ada di sekitar kalian itu adalah botol bekas. Tidak ada yang membuat hiasan dari kulit telur. Ini karya seni dari kulit telur. Lihat, lihat. Ada. Telur rebus yang kamu makan setiap hari, telur goreng, bisa dibuat jadi sesuatu yang indah. Ini yang utuh, yang hanya lubang di ujung jadi bunga. Kalau yang sudah bawah ini yang sudah dihancurkan, kamu kupas, yang bentuknya itu dia tidak rapi. Nanti kita buat seperti ini. Kumpul di rumah ada telur. Makan telur. Nanti kalau mama goreng telur, mama kulit telurnya ditaruh di sini di dalam plastik ini. Saya mau bawa ke sekolah, kami mau buat karya seni. Nanti setelah ini kita buat pakai kulit telur. Oke, ini kita tutup dulu. Sudah kenal karya seni dari barang bekas? Sudah? Ada banyak atau sedikit? Ada berbagai macam sampah atau barang bekas yang bisa kita buat, yang bisa kita olah menjadi karya seni. Contohnya apa tadi? Keranjang, pot bunga, hiasan di tembok. Setelah kita tahu, setelah kita mengenal, kita akan mengolah. Halo? Halo? Karena kita sudah kenal, sekarang kita mau mengolah, kita mau buat karya seni dari apa? Dari barang-barang bekas. Kemarin kalian sudah kumpul di ibu tutupan-tutupan botol. Kita akan buat sama seperti yang kemarin sudah kita buat, tapi hari ini buatnya harus lebih rapi, harus lebih bagus, harus lebih apa? Lebih cantik dari yang kemarin. Bisa? Bisa tidak? Kumpulkan dulu kita siap buku dari sekolah. Buku yang dari sekolah kita kumpul dulu supaya jangan ini juga kita manfaatkan barang bekas. Ini kertas yang salah, yang Bapak Ibu guru salin, kita akan gunakan sebagai media kita untuk membuat sebuah karya. Ini namanya media. Masing-masing seperti yang kemarin. Perhatikan dulu di sini. Lihat di kertasmu. Yang putih, jangan yang ini. Yang bersih. Hal pertama yang akan kita
Misalnya, kamu mau buat, jangan hanya tentang bunga, kamu bisa buat yang lain. Daun, berarti gambarlah daun di kertasmu. Contoh. Ini bolanya ini contoh bola. Nah, nanti ditempel di dalam sini. Bisa? Oke. Sekarang masing-masing gambarlah bola di kertas. Kertas ini satu orang hanya satu, jadi harus tidak boleh sama, tidak boleh pukul. Bisa gambar yang lain? Bisa. Boleh. Boleh. Besar. Tempat sampah. Gambar sampah. Gambar tempat sampah. Yang besar. Supaya ketika kita tempel itu dia bisa langsung dilihat. Gambar sudah. Jangan sambil bertanya, apa gambar yang ada di dalam bentuknya. Bisa. Gambar ini bisa. Kita membuat sesuatu yang orisinil, yang asli buatan kita, bukan hasil hanya bukan hasil lihat orang punya. Sambil kalian gambar bola, ini ambil dulu dia punya Nutella. Ibu bisa gambar. Ibu bisa gambar tahu? Bisa gambar tahu? Bisa gambar tahu? Mas, daun. Amazing. Sampai kecil. Nanti kalau misalnya tidak cukup bisa dikasih warna, dikasih warna. Bagi pentas.
Kita mau pada kecil. Masih tulis Siapa lagi? Brian, mana? Brian, mana kelompokmu? Oh, mau dikasih bos. Halo. Silakan duduk. Alat dan bahan dirapikan. Lem-lem yang sudah yang sisa itu simpan di sini. Simpan di sini. Sudah semua. Oke. Ibu mau bertanya dulu sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian untuk setelah kita belajar? Senang, bahagia, apa lagi? Seru. Apa yang kalian belajar hari ini? Seni rupa. Tentang apa? Mendaur ulang. Apa lagi? Dari barang bekas menjadi barang yang baru. Apalagi Dionisia yang Dionisia pelajari hal-hal baru yang Dionisia dapat hari ini. Apa? Ada hal baru yang kalian dapat hari ini tidak? Hah? Ada apa? Ya, itu sudah. Yang lain selain dari itu. Nomor 1, Jerry. Apa yang kamu pelajari hari ini? Selain tentang seni rupa, selain tentang daur ulang, selain tentang buat barang bekas menjadi barang yang baru, apa lagi? Kita bisa buat segitiga pakai botol bekas. Apalagi? Yang tadi yang di sini yang kamu nonton membuat tas dan tutupan botol. Sebelum itu, buat mengalir gelas ale-ale. Tapi sebelum itu, yang ikut tayangan. Sebelum ini karya seni dan barang bekas. Sebelumnya, itu tayangan tentang apa? Tentang apa? Tentang sampah. Apa? Simpan.
setuju. Apa lagi? Bisa membusuk tidak? Bisa. Maksudnya karena apa? Apa yang buat daging jadi busuk? Karena ada jamur, ada bakteri. Jenisnya, contohnya sampah organik. Apa? Contoh sampah organik apa? Alvaro. Organik. Organik. Daun. Makanan. Kotoran babi. Tulang hewan. Dan sisa-sisa makanan. Kotoran manusia juga itu sampah. Sisa dari makhluk hidup. Manusia makhluk hidup bukan? Lalu sampah anorganik. Botol. Kertas. Sampah yang bisa didaur ulang. Organik atau anorganik? Jadi itu tadi pelajaran kita hari ini. Seni rupa yang pertama kita sudah mengenal contoh-contoh karya seni dari barang bekas atau dari sampah. Yang kedua kita sudah membuat sebuah atau suatu karya seni dari barang bekas. Dan catatan-catatan ini tadi, halo. Catatan-catatan ini tadi dikumpulkan di mana? Di akhir semester. Ketika kita akan mendekati pembagian rapot atau selesai ujian akhir semester, bawalah hasil karyamu ini. Yang celengan dari botol bekas tadi ada banyak sekali, bawa ke sini. Yang buat tempat pensil dari botol, buat bunga dari gelas ale-ale, buat bunga dari gelas ale-ale. Di akhir semester setelah ujian akhir semester, kumpulkan di kelas kita buat pameran hasil karya siswa kelas 5. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Hah? Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Sepakat? Sampai rumah jangan lupa. Ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran hari ini? Mungkin dia kurang tertarik, pelajaran kurang menyenangkan, atau gambar yang tadi ibu tayangkan kurang jelas, penjelasan yang ibu sampaikan dia tidak mengerti. Silakan. Ada? Sampaikan saja. Ibu tadi yang menjelaskan tentang ini saya tidak mengerti. Paham? Pelajaran hari ini cukup paham? Oke, kalau gitu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan menyanyikan
Alvaro. Dari perempuan sekali lagi. Rani, di atau akan mau maju? Maju. Alvaro dia dua. Siap. Sorak-sorak bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah mimpi kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Siprianus selaku pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 8. Yang saya hormati juga Ibu Tris selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 5 yang sudah dilakukan observasi kelas. Pada tahapan kali ini kita akan masuk kepada percakapan pasca observasi kelas, di mana observasi kelas yang sudah saya lakukan di kelas 4 bersama Ibu Tris. Nah, tujuan dilakukan kegiatan pada kesempatan ini yakni saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tris, di mana tujuannya itu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 4. Jadi saya mengharapkan supaya kita bisa mengikuti alur kegiatan percakapan pasca observasi ini, dan Bapak Siprianus selaku pengajar praktik bisa mengamati proses percakapan pasca observasi. Baik Ibu Tris, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semua diberi kesehatan sehingga kita masih bertemu pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, kita sudah melewati 2 tahapan, yakni kegiatan praobservasi, kemudian setelah itu kita melakukan observasi, dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama masuk kepada percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan, kita bersikap rileks untuk melakukan kegiatan ini. Baik Ibu Tris, kira-kira bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Baik, perasaan saya ketika melakukan kegiatan pembelajaran sambil diobservasi, awalnya saya merasa agak takut, gugup karena seperti di supervisi oleh kepala sekolah atau tapi ketika pembelajaran itu berlangsung, perlahan perasaan itu hilang dengan sendirinya, dan saya sendiri menikmati kegiatan pembelajaran di jalan kelas bersama peserta.
Oke, terima kasih Ibu. Kita kembali melihat mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan untuk mencapai proses pembelajaran. Kira-kira area pengembangan apa dan tahap pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas pada saat observasi? Area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4 kemarin, pada mata pelajaran seni rupa, area pengembangannya ada area pengembangan pengetahuan dan juga area pengembangan keterampilan. Di mana untuk area pengembangan pengetahuan itu siswa diharapkan mengenal, mengetahui dan juga memahami macam-macam sampah, dan juga mengenal atau mengetahui bahwa sampah itu bisa dibuat, diolah menjadi sesuatu yang baru yang memiliki nilai ekonomi dan juga memiliki nilai estetik. Kalau tahap area pengembangan keterampilan, di situ siswa diharapkan dapat membuat, menciptakan sebuah hasil karya seni, di mana bahan bakunya atau bahan utamanya dari barang bekas atau dari sampah yang ada di sini. Terima kasih. Kira-kira menurut Ibu Tris, sudah berhasil ke area pengembangan yang kita Ibu capai? Untuk keberhasilan, menurut saya sendiri sudah tercapai, karena ketika pembelajaran berlangsung, siswa mengetahui dan juga mengenal macam-macam sampah. Siswa juga dapat menyebutkan bahwa sampah ini bisa dibuat, bisa diolah menjadi sebuah karya seni. Dan juga siswa menyebutkan contoh hasil karya seni dari sampah. Juga pada akhirnya siswa dapat membuat sebuah karya seni yang asalnya dari sampah, khususnya dari tutupan botol. Luar biasa Ibu. Saya juga ingin mengetahui dalam proses observasi kemarin, khususnya dalam proses pembelajaran, adakah hambatan atau kendala yang terjadi atau yang Ibu hadapi pada saat kegiatan yang sudah dilakukan kemarin? Baik, untuk hambatan atau halangan itu pasti selalu ada di dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya kegiatan pembelajaran kemarin, ada beberapa hambatan atau halangan yang saya hadapi. Contohnya siswa yang kurang antusias ketika diskusi atau ketika pembelajaran. Lalu ada siswa yang kurang antusias menyaksikan tayangan yang saya tampilkan. Ada siswa yang tidak terlalu tertarik dengan materi yang saya bawakan. Dan juga ada siswa yang aktif sendiri, sibuk sendiri dengan teman-temannya, jadi dia kurang memperhatikan kegiatan yang sudah kita. Baik Ibu, di sini saya menemukan ada beberapa hambatan atau kendala. Kira-kira alasan, mungkin 1-2 alasan mengapa bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi, kita bisa menemukan bahwa ini ada kendala. Baik, untuk alasan terjadinya hambatan itu karena sebagai hambatan ini munculnya dari siswa, saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang saya lakukan, dan mungkin yang saya dapatkan bahwa tayangan yang saya pilih itu kurang menarik perhatian siswa, sehingga dia seolah-olah tidak ingin melihat, tidak mempedulikan tayangan ini. Tayangan itu sudah sering saya lihat, jadi saya tidak perlu lagi lihat tayangan seperti itu. Lalu mungkin cara saya membawakan materi itu menurut siswa tersebut sudah biasa seperti yang saya lakukan biasanya di dalam kelas. Jadi mungkin dalam pikirannya, ini ibu cara ajarnya sudah biasa saja, tidak terlalu ada yang berbeda. Jadi dia begitu saja. Mungkin nantinya untuk tahapan selanjutnya saya bisa memvariasikan metode atau strategi pembelajaran yang membuat siswa menjadi tertarik dengan menggunakan media yang lebih baik lagi, mengganti tayangan mungkin, atau melakukan pembelajaran di luar yang dimana
bisa membuat siswa menjadi lebih tertarik dan juga lebih aktif. Oke, terima kasih Ibu Tris. Di sini saya melihat Ibu sudah langsung punya rencana khusus ketika melihat ada hambatan yang terjadi dalam kelas. Ibu sudah dalam pikiran Ibu sudah ada rencana khusus untuk menindaklanjuti hal-hal yang kurang tadi. Misalnya ada memvariasikan metode, menggantikan tayangan. Kira-kira Ibu Kris, rencana yang sudah ada ini, kira-kira kapan kita Ibu mau melakukan perubahan di kelas? Untuk waktunya kapan, karena materi ini masih berlanjut, karena khusus untuk modul ini ada 3 kali pertemuan. Jadi kemarin itu baru pertemuan pertama, mungkin bisa dilakukan perubahan di pertemuan kedua atau yang ketiga. Mungkin kemungkinannya di awal bulan November bisa terjadi. Baik, Ibu Tris, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban menarik yang saya temukan, dan harapan saya bahwa apa yang sudah menjadi rencana harus segera diaktualisasikan demi anak-anak kita. Baik, Ibu, kita akan lanjut ke pada hal berikut. Di sini hadir juga Bapak pengajar praktik. Mungkin setelah mendengar percakapan kita tadi, kami juga memberikan ruang dan waktu kepada Bapak Sipri selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik mengenai observasi yang sudah kami lakukan. Baik, dari terima kasih Pak Panci dan Ibu. Luar biasa pagi ini kita sudah melakukan sesuatu yang baru dilakukan tentang seperti pelajaran. Tentunya sudah melakukan beberapa aksi nyata dengan melibatkan kita secara luar biasa, dan mulai terangkat observasi, kemudian observasi pembelajaran, lalu pasca observasi itu sudah dilakukan oleh Pak Panci dengan baik. Kemudian saya merasa luar biasa sekali sebagai pendidik itu tentunya punya kewajiban untuk meningkatkan komunikasi ini, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya kita alami. Kemudian Pak Fransi tadi sudah melakukan seperti pembelajaran dengan pendekatan coaching, itu nampak sekali. Tentunya coaching itu tujuan untuk menggali, kemudian untuk meningkatkan potensi yang ada pada rekor sejawat. Yang lebih menarik lagi, Pak Franci sudah melakukan yang baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik, dan juga menciptakan kesukaan dengan coaching tadi. Itu nampak sekali dalam percakapan tadi. Lalu dalam pengamatan saya, Ibu sudah termotivasi untuk menemukan potensi yang ada pada Ibu. Kemudian sudah menemukan bagaimana ada strategi untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik berdasarkan dari prinsip pembelajaran yang sudah dilakukan pada observasi pembelajaran dalam kelas. Saya itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Supriyanus selaku pengajar praktik untuk umpan baliknya. Jadi baik, mungkin kita akhiri di sini untuk kegiatan pasca observasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Ibu Tris, Pak Supri sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita. Selamat pagi untuk kita semua.